Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita masih dari tulisannya Mbak Ngesot. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Mayat Pengantin. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sri mencoba satu persatu kebaya pengantinnya. Sesekali membalikan badan lalu menghadap kembali ke cermin, ia tersenyum. Matanya berbinar terharu lantaran sudah 8 tahun pacaran dengan Putu, akhirnya lelaki itu melamarnya. Sebenarnya Sri sudah minta dilamar setahun yang lalu, hanya saja tabungan Putu belum cukup untuk menggelar pesta pernikahan. Ia bersabar menunggu tabungan pacarnya, bahkan ia juga rela bekerja sebagai pemetik jagung untuk membantu tabungan pacarnya. Besok adalah hari pernikahannya dengan Putu, ia harus tampil secantik mungkin. Di hadapannya ada 10 kebaya pengantin dan hanya 2 yang harus ia pilih. Sri bingung karena semua kebaya itu bagus-bagus. Semua cocok dikenakan tubuh Sri yang langsing dan tinggi semampai. Ia kemudian duduk di tepi tempat tidurnya, meraih smartphone-nya. "Sayang, aku bingung pilih kebaya yang mana." Ia mengirim pesan singkat pada Putu. Sesaat kemudian terlihat tanda di layar smartphone-nya kalau Putu sedang mengetik. "Aku paling suka kalau kamu pakai warna biru dan putih, yang," jawab Putu. Jempol Sri kembali sibuk mengetik. "Ya sudah, aku turutin mau kamu ya sayang." Sri tersenyum. Ia melepas kebaya itu dan mengenakan kembali pakaiannya. Kebaya-kebaya itu kemudian ia bawa ke luar kamar. Ia menghampiri Bu Fani, tukang sewa kebaya yang menunggunya di ruang tamu. Sudah lama sekali Sri tertarik dengan koleksi kebaya yang disewakan Bu Fani karena desainnya bagus dan elegan. Juga yang terpenting bagi Sri adalah harganya yang murah. Sudah murah masih bisa ditawar pula. "Bagaimana? Sudah ada yang cocok?" "Sudah Bu Fani, saya ikut apa kata calon suami saya saja. Dia lebih suka warna biru dan putih." "Wah, bagus juga itu. Cocok sama kulitmu yang putih." Biasalah pedagang selalu memuji apapun yang dipilih pelanggannya. Sri tersenyum. Tangannya mengelus-ngelus kebaya yang akan ia kenakan di hari pernikahannya. Ia merogoh sejumlah uang dari dalam saku celananya, lalu menyerahkan uang tersebut pada Bu Fani. "Ini Bu, uang sewanya. Nanti setengahnya saya bayar setelah acara ya Bu." "Oh, tidak jadi masalah. Semoga nikahnya lancar ya Sri." Bu Fani mengambil uang sewa tersebut. Mengenai Sri, dia adalah anak tunggal. Kedua orang tuanya sudah meninggal satu persatu. Di rumah tersebut ia hanya tinggal sendirian. Walaupun begitu, semenjak berpacaran dengan Putu, ia tidak pernah merasa kesepian lagi. Sri berkenalan dengan lelaki itu pada sebuah upacara ngaben, upacara kremasi adat Bali. Saat itu Putu menjadi salah satu petugas yang menggotong arak-arakan jenazah. Sedangkan Sri hanya ikut menghadiri saja karena kebetulan yang meninggal adalah tetangganya. Secara tidak sengaja Putu melihat seorang gadis cantik berkebaya putih adat Bali dengan rambut diikat ke belakang sedang berdiri di pinggir jalan. Wanita yang sangat manis membuat hati Putu meleleh. Setelah upacara ngaben selesai, Putu tanpa malu mengajak Sri berkenalan. Hingga akhirnya kedekatan mereka berlanjut hingga menjadi sepasang kekasih. Putu calon suaminya itu dulunya seorang pekerja serabutan. Banyak pekerjaan yang pernah ia lakoni, seperti menjadi penjaga toko di pasar seni Ubud, menjadi anak buah kapal pesiar, berjualan buah-buahan sampai menjadi kurir di perusahaan ekspedisi yang sekarang menjadi pekerjaan tetapnya. Dia nyaman dengan pekerjaan yang sekarang. Betapa tidak, gaji yang Putu dapat lumayan besar, belum lagi uang tip dari pelanggan. Upacara adat pernikahan digelar. Orang-orang memadati jalan ikut meramaikan pernikahan tersebut. Sri didandani dengan sangat cantik. Sedangkan Putu mengenakan jas putih yang elegan dengan nuansa adat Bali yang khas. Prosesi demi prosesi dilalui dengan sempurna.
dari mulai penjemputan mempelai wanita hingga prosesi mewidi widana, sebuah prosesi pembersihan diri untuk kedua mempelai. Setelah semua proses selesai, tiba-tiba saja Sri meringis kesakitan. Tangannya memegangi dada kiri. Putu panik melihatnya, kemudian tubuh Sri lunglai dan jatuh ke lantai. Ia tidak sadarkan diri. Semua orang berkerumun panik. Putu langsung membopongnya ke rumah sakit terdekat. Tapi nyawanya tidak tertolong. Dokter menjelaskan kalau Sri mati karena serangan jantung. Sontak saja Putu menangis. Ia tidak menyangka pernikahannya akan jadi seperti ini. Putu duduk di samping mayat Sri yang masih mengenakan kebaya pengantin. Ia terus mengguncangkan tubuh wanita itu sambil nangis nelangsa. Tapi Sri benar-benar sudah mati. Detak jantungnya sudah hilang dan tubuhnya juga kaku. Malangnya nasib pengantin baru itu. Belum sempat merasakan bulan madu, malah datang musibah yang tidak diduga-duga. Selepas sore, Putu memutuskan untuk membawa Sri pulang ke rumahnya. Kedua orang tua Putu juga setuju, lebih baik upacara kremasi jenazah Sri diurus oleh mereka karena Sri sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Mereka menyewa mobil rumah sakit untuk membawa pulang jenazah Sri. Hari sudah malam saat jenazah Sri tiba di rumah Putu. Ia membaringkannya di atas tempat tidur. Tubuh yang terbujur kaku itu masih mengenakan pakaian pengantin lengkap. Bahkan make up-nya pun belum pudar. Putu, lelaki malang itu, dia tidak siap kehilangan kekasihnya yang sudah ia pacari selama 8 tahun itu. Sri, kamu tega banget tinggalin aku. Aku sayang sama kamu, Sri. Putu mengelus rambut kekasihnya itu. Kedua matanya sembab. Sampai larut malam, Putu tetap di samping mayat kekasihnya. Dengan nyenyak ia tidur bersama Sri. Malam itu semuanya dimulai. Sebuah mimpi aneh yang membuat Putu berpikir di luar nalar akal sehat. Dalam mimpi itu ia bertemu dengan seorang nenek yang berwajah hitam. Kukunya panjang, giginya ompong, dan membawa tongkat kayu. Ia menghampiri Putu yang sedang duduk di bawah pohon beringin. Nenek itu tersenyum padanya, kemudian memberitahu satu hal tentang Sri. Kau masih bisa membangkitkan Sri dari kematiannya, Putu. Nenek itu terkekeh sambil menatap ke arah Putu. Benarkah? Ragu-ragu Putu bertanya. Iya, awetkanlah mayat Sri, lalu amalkan ajian Rancasona ini. Niscaya kekasihmu itu bangkit lagi. Nenek itu terkekeh lagi, terkesan aneh juga menakutkan. Ajian apa itu? Nenek yang duduk di samping Putu menyodorkan selembar daun talas. Di atas daun itu ada sebuah tulisan berbahasa Sanskerta. Putu tidak tahu apa artinya dan bagaimana merapalkannya. Sebelum ia sempat menanyakan hal tersebut, nenek misterius itu hilang. Putu seketika tergagap bangun dari tidurnya. Keringat membasahi dahi, nafasnya tersegal-segal. Ternyata hari sudah pagi. Cahaya matahari menembus jendela menyinari wajahnya yang masih mengantuk. Putu. Nikomang, ibunya Putu mengetuk pintu kamar. Iya Bu, sebentar. Saat hendak membukakan pintu, ia melihat selembar daun talas tergeletak di lantai. Di atas daun itu terdapat tulisan Sanskerta. Tidak salah lagi kalau itu adalah daun yang ia lihat di mimpinya. Ajaib sekali, pikir Putu. Sebelum ibunya melihat daun itu, buru-buru ia menyembunyikan di bawah tempat tidur. Ibu sudah siapkan untuk upacara ngaben sederhana. Jenazah Sri harus segera kita kremasi. Kamu siap-siap ya, mandi dulu sana. Oh, baik Bu. Tidak, Putu tidak mau mengkremasi mayat Sri. Ia berpikir keras bagaimana caranya agar Sri bisa diawetkan. Putu tahu, mempercayai mimpi adalah hal yang bodoh. Namun apa salahnya dicoba? Lagi pula nenek dalam mimpinya itu benar-benar memberikan daun talas yang ada mantranya. Ini berarti masih ada kesempatan untuk membangkitkan Sri dari kematian, pikir Putu. Ia meraih smartphone-nya lalu mengetik sesuatu. Putu mendekati mayat Sri. Ia mengecup kening istrinya itu. Kau akan aku bangkitkan sayang, gumam Putu. Bu, aku dapat telepon dari keluarga Sri di seberang pulau. Mereka mau Sri dikremasi di sana. Jadi aku disuruh untuk mengantarkan jenazahnya. Keluarga Sri? Siapa? Ibunya Putu mengerutkan dahi. Setahu bapak, Sri sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Putu. Tambah bapaknya Putu. Aku pikir juga seperti itu, Pak.
tetapi ternyata masih ada, Pak. Aku kaget tadi ditelepon sama mereka. Coba kamu telepon lagi mereka, Bapak mau dengar. Bapaknya Putu tidak percaya dengan perkataan anaknya itu. Putu merogoh telepon genggamnya lalu menelpon orang tersebut. Halo, ini keluarga Sri yang dari mana ya? Setahu kami, Sri sudah tidak punya keluarga lagi. Oh iya Pak, saya saudara jauhnya dari pihak Bapak. Dulu bapak saya itu sepupunya bapaknya Sri. Suara lelaki dari seberang telepon terdengar asing. Kamu yang mau mengkremasi jenazah Sri? Iya Pak. Ya sudah, kalau itu maumu. Wajah Putu yang tadinya terlihat tegang, sekarang cerah kembali. Rencananya berhasil. Ia meminta tolong pada Wayan, teman dekatnya, untuk pura-pura menjadi saudara jauhnya Sri. Selain itu, Putu juga ingin meminjam sebuah rumah kosong milik Wayan yang lama tidak ditempati. Awalnya Wayan tidak mau meminjamkannya karena ide Putu terbilang gila, menghidupkan orang mati. Siapa pula di dunia ini yang bisa menghidupkan lagi orang yang sudah mati? Tapi setelah berkali-kali Putu memohon, Wayan akhirnya mau meminjamkan rumah kosong tersebut. Putu tahu kalau rumah itu sangat angker. Awalnya dibangun untuk menjadikan kontrakan, tapi setiap ada yang menghuni pasti diganggu makhluk gaib. Makanya sampai saat ini rumah itu tetap kosong dan dibiarkan tidak terurus. Wayan benar-benar tidak habis pikir kalau Putu percaya dengan mimpi. Tapi pertemanan mereka sudah terjalin sejak kecil dan Wayan tidak tega mendengar Putu memohon-mohon seperti itu. Biar bapak antar nak. Bapaknya Putu sudah rapi mengenakan batik biru dan celana hitam, hendak mengantarkan jenazah Sri. Oh tidak usah Pak, perjalanannya jauh sekali, biar Putu sajalah. Wajah Putu kembali tegang, ia takut bapaknya maksa ingin ikut mengantar. Kau yakin? Sanggup sendiri? Iya kok Pak, di pelabuhan sudah ada orang-orang utusan keluarga Sri yang nanti akan bantu saya Pak. Putu berbohong lagi. Untung saja bapaknya Putu mudah percaya. Peti yang berisi jenazah Sri pun dinaikkan ke atas mobil pickup yang Putu sewa. Sebuah terpal dibentangkan untuk menutupi peti jenazah. Setelah semua dirasa sudah siap, Putu menyuruh mobil untuk berangkat. Ia duduk bersebelahan dengan kursi kemudi di depan. Mobil yang membawa jenazah Sri bergerak ke arah selatan dan masuk ke jalan raya. Setelah beberapa menit di perjalanan, Putu minta agar mobil berbelok ke kiri. Sopir pickup itu mulai bingung. Tadi katanya mau dibawa ke pelabuhan dan sekarang malah berbelok arah. Sebenarnya kita mau kemana Pak Putu? Ikuti saja dulu arahanku, jawab Putu dengan nada dingin. Mereka tiba di sebuah jalan sempit. Sejauh mata memandang hanya terlihat persawahan. Sopir pickup mulai tambah bingung melihat tempat itu. Kita di mana ini Pak? Nanti aku beritahu. Sekarang bantu aku mengangkut jenazah Sri ya. Sopir itu nurut saja. Dengan tergopoh-gopoh mereka menggotong peti jenazah itu melintasi persawahan. Keringat membasahi wajah mereka. Hingga sampailah di sebuah rumah kosong yang terletak tepat menghadap ke persawahan. Di sana hanya berdiri satu rumah saja. Kiri kanannya ditumbuhi pohon bambu. Rumah itu terlihat masih kokoh dengan dua tiang bulat sebagai penyangga di bagian depan. Lantainya sangat berdebu. Kaca jendelanya buram. Ada sebuah kursi yang terbuat dari karet ban di depan rumah itu. Peti jenazah diletakkan di beranda rumah. Jadi begini Pak, ini rumahnya keluarga Sri. Besok mereka akan datang menjemput jenazah ini. Loh, katanya udah ada yang jemput di pelabuhan. Tidak jadi Pak, tadi aku dapat pesan dari mereka, jadinya besok akan dijemput. Walau masih bingung, sopir pickup coba untuk menerima penjelasan Putu. Dan setelah menerima uang, sopir itu pergi. Sengaja Putu menyewa sopir itu dari kota sehingga dia tidak akan bertemu lagi dengan bapaknya Putu dan rencananya tetap aman. Peti jenazah kemudian diseret mendekati pintu. Ia harus menunggu Wayan datang karena kunci rumahnya masih di tangan Wayan. Putu membuka peti jenazah Sri. Mayat itu tambah pucat saja. Semalam Putu sudah melulurinya dengan pengawet. Dalam peti itu, Sri masih mengenakan kebaya pengantin lengkap. Putu tersenyum lalu mengecup kening Sri. Sri, kau akan hidup lagi. Hari semakin sore. Wayan tidak kunjung datang. Terdengar suara dedaunan bambu menelisik tertiup angin. Wayan akhirnya datang. Ia adalah seorang lelaki kurus berambut gondrong. Rambutnya diikat ke belakang. Ia mengenakan jaket kupluk warna hitam dan celana jeans biru.
Wayan datang sendirian. Ia tidak mau ada orang yang tahu tentang rencana gila temannya itu. Wajah Wayan terlihat khawatir. Perlahan ia buka peti jenazah Sri lalu menggelengkan kepala. Masih tidak menyangka kalau temannya sebodoh itu percaya dengan mimpi. Aku yakin ini tidak akan berhasil, Putu. Wayan berdecak kesal. Aku harus coba terlebih dahulu, Wai. Putu mengeluarkan selembar daun talas dari dalam tasnya. Kau lihat ini, nenek dalam mimpiku yang memberikannya. Wayan mengambil daun talas yang bertuliskan bahasa Sanskerta. Dahinya berkerut. Berapa lama kau akan mengawetkan mayat istrimu? Putu memalingkan pandangan, terlihat sedang berpikir. Mungkin sebulan. Jawabnya singkat. Mungkin. Atau lebih. Atau sampai Sri hidup lagi. Kau gila, Putu. Sudahlah, biarkan Sri tenang. Kita kremasi saja. Kau bisa cari wanita lain, Putu. Aku tidak bisa hidup tanpa Sri. Kau tahu sendiri kan, Wayan. Aku akan buktikan padamu kalau Sri masih bisa dihidupkan lagi. Terserah kau sajalah. Walau Wayan sama sekali tidak yakin Sri bisa bangkit dari kematian, dia tetap menyerahkan kunci rumah itu pada Putu. Ia bahkan membantu temannya menggotong peti jenazah masuk ke dalam rumah. Sudah lama rumah ini tidak ada yang isi. Kau tahu kan kalau rumah ini angker? Ya, aku tahu. Tapi tidak jadi soal. Aku yakin selama tidak macam-macam, mereka tidak akan menggangguku. Debu berserak di mana-mana. Lantainya juga kotor. Dindingnya masih terlihat bersih. Hanya ada sedikit sarang laba-laba saja di setiap sudutnya. Walau sudah lama tidak ada yang isi, peralatan rumah itu terbilang lengkap. Semua ditutup kain putih agar terhindar dari debu. Putu, kau harus membersihkan rumah ini dulu. Sudah lama rumah ini tidak ditempati. Aku takut ada ular yang masuk ke rumah, kata Wayan sesaat sebelum pamit pulang. Kau tenang saja, Wai. Nanti aku bersihkan. Sekali lagi aku sangat berterima kasih padamu. Setelah Wayan pulang, Putu menyusuri setiap ruangan rumah itu. Ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Dapurnya cukup luas. Putu sempat berpikir sungguh sayang sekali rumah sebagus ini malah terbengkalai. Di sudut dapur ia menemukan sebuah sapu dan kain pel. Malam itu Putu sibuk membersihkan ruangan rumah. Untungnya listrik rumah masih menyala. Kompor gas juga masih berfungsi. Air mengalir deras di kamar mandi. Putu tidak akan kesulitan tinggal di rumah itu. Sri dibaringkan di atas tempat tidur. Ia meluluri mayat itu dengan pengawet. Seketika bau pengawet menyengat memenuhi ruangan kamar. Setelah beres, Putu mengenakan kembali kebaya pakaian Sri, lalu mendandani wajah istrinya. Alisnya dipolesi lagi, pipi dibedaki, bibirnya dikasih gincu. Tidak lupa kebayanya disemprot parfum. Setelah itu, Putu membaringkan diri di samping Sri. Ia memeluk tubuh wanita itu sambil mengecup pipinya. Mimpi itu datang lagi. Seorang nenek yang wajahnya persis seperti yang Putu lihat di mimpinya kemarin mendatangi Putu lagi. Kali ini nenek itu mengajarkan cara mengucapkan mantra yang tertera di daun talas kemarin. Dengan terbata dan pelan-pelan Putu mengikuti ucapan nenek itu. Kau tanamkan jarum ini di jempol kaki Sri. Nenek tersebut menyodorkan 2 jarum jahit. Putu menerimanya. Lalu apa lagi yang harus aku lakukan? Nenek tersebut menyebutkan dengan jelas ritual demi ritual yang harus Putu lakukan untuk membangkitkan kembali istrinya. Dan ketika Putu bangun, lengannya sedang menggenggam 2 buah jarum. Ia masih ingat tahapan ritual yang harus dilakukan. Besok Putu akan memulainya. Jarum itu ia letakkan di atas meja dekat tempat tidur Sri. Kembali tubuh Sri dipeluknya erat dan mata Putu terpejam lagi. Malam kemudian berangsur pagi. Putu membaur dengan ratusan pengunjung di pasar tradisional yang becek dan bau anyir. Di sekeliling berjajar para pedagang ikan. Mereka berteriak, berlomba-lomba menawarkan dagangannya. Ada juga yang sibuk memotong ikan lalu menimbangnya untuk kemudian diserahkan kepada pembeli. Tukang pikul berlalu lalang membawa bok-bok berisi ikan segar, sementara Putu masih kebingungan harus berjalan ke arah mana. Ia sedang mencari pedagang ceker ayam. Kata seorang pedagang ikan tongkol jajaran penjual ayam di Blok C. Ia diarahkan untuk terus jalan lurus lalu belok ke kiri. Tapi pedagang ayam itu belum juga ketemu meski sudah mengikuti arahan. Setelah menanyakannya lagi ke pedagang ikan cumi, akhirnya ia menemukan penjual ceker ayam. 2 kilo ya Pak.
kata Putu, lalu menyodorkan uang. Buat di sayur sop ya Pak? Tanya pedagang dengan ramah. Oh iya sayur sop, jawab Putu sekenanya. Padahal ceker ayam itu akan dijadikan salah satu syarat untuk ritual. Selain ceker ayam, Putu juga membeli tali rafia, lilin, dan kepala kambing. Ia ingat betul perkataan nenek itu. Kepala kambing yang bisa dijadikan media ritual harus berwarna hitam dan bertanduk sempurna. Tidak boleh cacat sedikit pun. Oleh karena itu, Putu cukup kesulitan mencari kepala kambing tersebut. Hal itu membuat Putu terpaksa membeli seekor kambing karena pedagang daging tidak menyediakan kepala kambing utuh. Setelah semuanya dirasa lengkap, ia langsung pulang. Malamnya Putu mengikat ceker-ceker ayam yang telah dibelinya dengan tali rafia. Ia kemudian menggantungnya di langit-langit kamar. Jendela kamar ditutup, lampu juga ia padamkan. Ia menyalakan sebuah lilin. Ia lalu mengeluarkan daun talas yang bertuliskan bahasa Sanskerta dari dalam tas. Dengan terbata-bata ia membaca mantra tersebut sembari memejamkan mata. Putu masih ingat betul cara merapalkannya. Setelah dibaca berulang-ulang, tetap tidak ada yang berubah dari mayat Sri. Ia masih terlihat pucat, kering, dan tidak bergerak sama sekali. Putu tidak putus asa. Ia kembali merapalkan mantra yang sama. Semakin lama bibirnya semakin cepat mengucapkan mantra yang singkat itu. Selang beberapa menit tiba-tiba lilin yang berada di hadapannya seketika padam seperti ada yang meniup. Namun Putu tetap fokus merapalkan mantra. Matanya masih terpejam. Ia duduk sila, tangannya diletakkan di atas dengkul. Angin perlahan berembus menggoyangkan puluhan ceker ayam yang bergelantungan. Kepala kambing yang baru tadi sore dipenggal perlahan bergerak. Di bagian pangkal kepala kambing itu masih ada bercak darah. Mata kambing itu tiba-tiba melotot. Ia melayang-layang di atas mayat Sri dengan mulut terbuka lebar. Tiba-tiba lilin kembali menyala dengan sendirinya. Kepala kambing itu jatuh menggelinding ke lantai. Putu kaget lalu membuka mata. Bibirnya berhenti merapalkan mantra. Ia melihat Sri yang masih terbaring di atas tempat tidur seperti sebelumnya. Putu yang sangat heran lalu menggelengkan kepala. Dahinya mengkerut. Ia tidak mengerti kenapa Sri belum juga hidup. Apakah ritualnya ada yang kurang? Seingatnya, semua keperluan ritual sudah lengkap dengan proses yang runut, tanpa satu pun terlewat. Dalam kebingungan itu, Putu lalu beranjak ke dapur. Ia mengambil air minum, tenggorokannya terasa kering. Ia haus sekali. Namun ketika sedang minum, ia mendengar Sri memanggil namanya. Putu. Suara itu terkesan seperti sedang kesakitan. Suara Sri barusan membuat Putu terbatuk-batuk saat minum. Segera ia lari ke kamar. Betapa terkejutnya ia dengan apa yang dilihatnya. Sampai-sampai gelas yang sedang ia pegang tidak terasa jatuh dan pecah berantakan di lantai. Mata Putu melotot. Wajahnya pucat dan kakinya bergetar hebat. Ia tidak pernah melihat hal itu sebelumnya. Putu tercengang dengan apa yang dilihatnya. Ada makhluk berbadan manusia dengan kepala kambing sedang menggerayangi mayat Sri. Segera Putu meraih gagang sapu dan memukul punggung makhluk itu berkali-kali. Sontak saja makhluk berkepala kambing menghilang dari hadapan Putu. Tubuhnya membias seperti embun. Putu celingukan mencari makhluk tersebut. Bangsat! Putu marah-marah tubuh istrinya digerayangi makhluk gaib. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa makhluk itu menggerayangi Sri? Putu duduk di samping mayat istrinya. Mengelus-ngelus kening Sri yang sudah kering. Ceruk matanya semakin terlihat. Dan rambutnya sangat kaku. Putu kemudian membaringkan diri di samping istrinya. Dan sesaat kemudian telepon genggamnya berbunyi. Putu, kau kemana saja? Kenapa belum pulang, nak? Itu suara ibunya berbicara dari seberang telepon. Maaf bu, aku lupa kasih tahu ke ibu. Jadi sepulang dari kerabat Sri, aku langsung disuruh ke kantor. Ada pemindahan tugas bu. Sekarang aku sedang kerja di luar kota. Nanti kalau libur aku pasti pulang bu. Putu lagi-lagi mengarang cerita. Bapakmu lagi sakit, nak. Pulang dulu lah barang sehari atau 2 hari. Bapak sakit? Dari kemarin demam, Putu. Pulang dulu lah, nak. Iya bu, kalau begitu aku akan coba izin ke atasan ya. Telepon ditutup. Ia tidak mau pulang sebelum Sri hidup kembali. Lagi pula cutinya masih panjang dan uang sisa pesta pernikahan masih cukup untuk menopang hidupnya saat ini. Putu meletakkan kembali telepon genggamnya, tapi saat hendak membaringkan badan, tidak sengaja matanya melihat rambut berwarna putih yang tergeletak di lantai, menjulur keluar kamar. Pelan-pelan Putu mengikutinya. Rambut tersebut mengarah keluar rumah.
terus menjulur hingga ke halaman belakang. Segera Putu mengambil telepon genggam lalu menyalakan senternya. Tepat di bawah batang pohon bambu, ia berhenti lalu mendongakkan kepala. Rambut yang ia ikuti menjuntai dari atas pohon itu. Di sana, Putu melihat seorang nenek yang datang di mimpinya sedang melayang di sela-sela pohon. Putu terkejut saat mengarahkan senternya pada sosok nenek. "Nek, Sri bagaimana, Nek? Dia sampai sekarang belum juga hidup, Nek." Nenek itu terkekeh di atas pohon bambu. Angin menerpa wajahnya. "Tumbal, carilah tumbal." "Tumbal apa lagi? Bukankah semua sudah kulakukan?" "Manusia, kau harus menumbalkan manusia. Kalau kau sudah menumbalkan 3 orang manusia, maka Sri akan benar-benar bangkit dari kematiannya." "Apakah aku harus membunuh tumbal-tumbal itu?" "Biarkan dia hidup. Makhluk berkepala kambing itu yang akan memakan tumbalmu." Putu kebingungan dari mana dia dapat tumbal manusia. Saat Putu sedang berpikir, tiba-tiba nenek itu terbang sambil tertawa terbahak, kemudian hilang di antara batang-batang pohon bambu. Sesaat kemudian Putu teringat pada mayat istrinya. Jangan-jangan makhluk berkepala kambing itu muncul lagi. Dia langsung lari menuju kamar. Ternyata makhluk itu tidak muncul lagi. Putu menghembuskan nafas lega. Seorang perempuan berparas cantik yang berpakaian seksi berdiri di pinggir jalan. Wajahnya sangat medok oleh make up. Sebatang rokok yang masih panjang ia hisap berkali-kali sambil terus memperhatikan jalanan yang sepi. Ia seorang pelacur yang sedang mencari nafkah. Sudah hampir sejam dia berdiri di sana, tapi belum juga ada pelanggan yang tertarik padanya. Sesaat kemudian wajahnya seketika cerah saat melihat seorang lelaki berjalan kaki mendekatinya. Lelaki itu tidak lain adalah Putu. "Berapa untuk tidur semalam denganmu?" 300.000 sudah sama hotel." "Aku tidak mau di hotel, di rumahku saja." "Aman?" tanya wanita itu. "Sangat aman." Putu kemudian membawanya ke rumah. Ia mengurung pelacur itu di dalam kamar Sri. Terdengar suara teriakan meminta tolong. Pelacur itu menjerit-jerit kesakitan hingga suaranya menghilang. Putu bergidik ngeri mendengar jeritan wanita tersebut. Ia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya makhluk berkepala kambing memakan pelacur tersebut. Setelah suara jeritan tidak terdengar lagi, perlahan Putu membuka pintu kamarnya. Pelacur tersebut sudah tidak ada. Bercak darah tercecer di lantai. Ia buru-buru menghampiri mayat Sri. Ajaib, tangan kanan Sri terasa hangat seperti ada darah yang mengalir di dalamnya. Putu semakin semangat melakukan ritual. Besok dia akan mencari tumbal lagi. Arini membetulkan kerah bajunya. Ia mundur 1 langkah karena sepatunya terkena cipratan air hujan. Lengan bajunya disisingkan. Nampaklah sebuah gelang yang terbuat dari akar pohon kecapi. Itu bukan gelang sembarangan, melainkan sebagai jimat pelindung dari gangguan manusia dan jin jahat. Ayahnya yang memberikan gelang tersebut. Maklum saja dulu waktu Arini kecil, ia sering sekali kesurupan. Kata orang kampung ada jin yang nempel di tubuh Arini, sehingga tubuhnya harus selalu dijaga dengan jimat pengusir jin jahat. Dan semenjak mengenakan gelang itu, ia tidak pernah lagi kesurupan. Ia sedang berdiri di halte angkot. Kebetulan hujan sore itu mengguyur sangat deras. Arini adalah seorang gadis Bali berumur 21 tahun. Ia seorang tenaga asisten rumah tangga yang bekerja di sebuah yayasan penyalur. Setelah 1 bulan mengikuti pelatihan, ia akhirnya mendapatkan pekerjaan pertamanya. Ia merogoh secari kertas dari kantong jaketnya, memeriksa kembali alamat yang diberikan yayasan penyalur. Lokasi itu lumayan jauh, tapi Arini harus tetap mendatanginya. Ia ingin segera kerja dan dapat uang. Setelah menunggu hampir setengah jam, akhirnya mobil angkot pun tiba. Dengan terburu-buru ia masuk ke dalam mobil tersebut karena takut bajunya basah. Angkot yang membawa Arini pun melaju, perlahan di bawah derasnya guyuran hujan. Setelah kurang lebih 40 menit berjalan, ia akhirnya tiba di tujuan. Hujan sudah reda, ia memperhatikan sekeliling. Hanya ada bentangan persawahan yang padinya mulai menguning. Sebuah kertas dirogoh lagi dari saku jaketnya. Dia ingin memastikan kalau tidak salah alamat. Ia kemudian celingukan lalu melihat sebuah papan alamat yang tertancap di pinggir jalan. Arini mengangguk. Alamatnya sudah benar, ia tidak nyasar. Tapi di mana rumah majikannya? Ia kemudian memincingkan mata dan dari kejauhan terlihat sebuah rumah berdiri sendiri di ujung persawahan, dekat pepohonan bambu. Itu pasti rumahnya.
Di dalam kamar, Putu memeluk mayat istrinya yang setiap hari diolesi pengawet. Ajaibnya tubuh Sri, dari pinggang ke kepala sudah terasa hangat. Sebab beberapa hari yang lalu, Putu sudah menunaikan tumbal keduanya. Tumbal itu adalah seorang petani yang sedang bekerja di sawah. Putu membujuk petani tersebut untuk masuk ke dalam rumah dengan iming-iming makanan gratis. Nyatanya ia dijebak, lalu dijadikan tumbal malu kepala kambing. Dan hari ini akan ada seorang pembantu yang sudah ia pesan dari sebuah yayasan. Putu sangat senang karena sebentar lagi Sri akan bangkit. Ini adalah tumbal terakhir untuk menghidupkan Sri. Setelah itu ia akan pulang dan membangun rumah tangga yang bahagia bersama istrinya. Tidak lama kemudian seseorang mengetuk pintu. Putu beranjak dari tempat tidur. Sebelum membukakan pintu, ia mengintip dari balik tirai, kemudian tersenyum tipis. Benar saja, asisten rumah tangga pesanannya sudah datang. Dia pasti dikirim dari yayasan untuk menjadi ART. Dengan ramah sekali Putu membukakan pintu. Di hadapannya berdiri seorang wanita berparas cantik. Kulitnya putih, ada lesung di pipi kanannya. Sorot matanya ramah. Ia membawa tas gendong yang berisi pakaian dan kebutuhan lainnya. "Saya hari ini Pak, dari Yayasan Abdi Sentosa. Apa betul ini rumah Bapak Putu?" "Oh ya, saya Putu, silakan masuk." Mereka duduk di sofa. "Bagaimana perjalanannya? Nyasar tidak?" Putu berbahasa basi. "Syukurnya tidak Pak. Jadi begini Arini, saya mau kasih kamu tugas pertama. Hari ini saya ada urusan sebentar di luar. Kamu bisa jaga rumahku dulu. Nanti sore saya balik lagi." "Oh bisa Pak." Arini mengangguk. "Oh ya, satu lagi." Putu melangkah ke kamar. "Itu istri saya, dia baru meninggal kemarin." "Ah, meninggal Pak?" Jelas saja Arini kaget. "Tapi tenang, besok jenazahnya akan dikremasi. Lagi pula sebentar lagi akan ada kerabat yang berkunjung. Jadi kamu tidak akan sendirian. Kamu bisa kan jaga jenazah istri saya dulu?" Dahi Arini berkerut. Ia bingung harus berbuat apa dan mengatakan apa. Ia sebenarnya takut, tapi di sisi lain hal seperti ini adalah bagian dari tugas. "Bisa kan?" tanya Putu menyadarkan lamunan Arini. "Tapi benar kan nanti ada kerabat bapak yang berkunjung?" "Iya, kamu jangan khawatir. Mereka pasti akan datang." Arini mengangguk. Baginya tugas pertama ini sangat aneh dan menakutkan. "Sekarang kamu bisa bantu saya." "Bantu apa Pak?" "Meluluri jenazah dengan pengawet." Jantung Arini terasa mau copot. Baru kali ini saja dalam hidupnya ada yang minta bantuan untuk meluluri jenazah. "Boleh Pak." Ragu-ragu Arini menuruti permintaan Putu. Dan ketika Arini masuk ke dalam kamar tersebut, saat itu juga Putu mengurungnya. Pintu itu dikunci dari luar. Arini berteriak minta tolong, tapi siapa pula yang akan mendengarnya? Jelas-jelas di sana hanya ada satu rumah saja. Dengan tangan gemetar, Arini mencari telepon genggamnya di saku jaketnya. Sial, telepon genggamnya ada di dalam tas, dan tas itu tertinggal di ruang tamu. Putu tertawa terbahak-bahak. Ia sangat senang karena sebentar lagi istrinya akan hidup kembali. Putu heran, kenapa wanita itu tidak kunjung mati. Biasanya makhluk berkepala kambing langsung muncul dan memakan tumbalnya, tapi kali ini berbeda. Ada tangisan Arini masih terdengar dari dalam kamar. Putu mondar-mandir sambil garuk-garuk kepala. Ia heran kenapa hal ini bisa terjadi. Apakah tumbalnya terlalu muda sehingga makhluk tersebut tidak mau memakannya? Putu tidak mau membukakan pintu kamar itu. Ia masih berharap semoga tumbalnya bisa diterima. Kemudian dari lubang kunci, ia mengintip Arini. Wanita itu sedang duduk memeluk dengkul di sudut kamar sambil menangis ketakutan. Sementara itu dari dalam kamar Arini ingin sekali kabur. Tapi ada teralis yang terpasang pada jendela kamar sehingga Arini tidak bisa kabur sama sekali. Setelah 5 jam terkurung, Arini berhenti menangis. Ia bangun dan berjalan mendekati mayat Sri. Wajah mayat tersebut tampak segar seperti bukan orang mati. Ragu-ragu Arini menyentuh kening Sri. Ia kaget karena kening mayat itu terasa hangat. Namun saat ia tempelkan lengannya di bagian dada kiri, tidak terasa detak jantung di sana. "Pak Putu, sampai kapan kau akan mengurungku? Apa maksud semua ini?" Tidak ada jawaban dari Putu. Arini kembali duduk di pojokan kamar. Ia memperhatikan sekeliling. Kamar yang tidak terurus, baju kotor terserak di mana-mana, bercak darah kering menempel di dinding, dan ceker ayam yang sudah mengering bergelantungan di atap. Tempat apa ini? Tanya Arini dalam hatinya. Pastilah Putu sedang melakukan sebuah ritual.
Malam semakin larut, tidak terasa Arini tertidur di atas lantai. Putu mengintipnya dari lubang kunci. Ia berdecak kesal, kenapa tumbalnya belum juga disantap makhluk berkepala kambing. Tengah malam Arini bangun karena mendengar suara gesekan, seperti seseorang sedang menggesekkan tubuhnya ke tembok. Masih dalam keadaan kantuk, ia berdiri mencari sumber suara tersebut. Di sudut kanan kamar, terlihat seorang sedang berdiri membelakanginya. Ia ketakutan dan berteriak karena setelah diperhatikan lagi, ternyata manusia itu berkepala kambing. Arini menggedor-gedor pintu, minta dikeluarkan. "Pak Putu, tolong Pak, Pak." Putu yang sedang tidur di sofa seketika tergagap bangun. Ia langsung tersenyum, pasti makhluk gaib itu sedang melakukan aksinya, pikirnya. Perlahan Putu mengintipnya lagi dari lubang kunci. Tanpa ia sadari sebuah obeng muncul dari lubang kunci tersebut lalu menusuk bola mata kanannya. Darah mengucur, Putu menjerit kesakitan. Ia mundur dengan langkah terhuyung sehingga ambruk ke lantai. Kakinya dihentak-hentakan ke lantai menahan rasa perih. Ia kemudian mengempaskan apapun yang ada di depannya. Ngamuk tidak karuan. Sudah dapat dipastikan mata kanannya buta. Obeng yang ditusukkan oleh Arini tepat sekali mengenai mata Putu. "Bangsat!" Putu berteriak kesakitan, wajahnya berkeringat. "Keluarkan aku dari sini, iblis sialan!" teriak Arini dari dalam kamar. Lengannya masih memegangi obeng yang tidak sengaja ia temukan di kolong tempat tidur Sri. Sosok berkepala kambing tidak menampakkan wujudnya lagi. Arini baru sadar kalau gelang jimat dari ayahnya lah yang melindungi dari gangguan jin jahat. Berkali-kali Arini menghujamkan obeng tersebut pada engsel pintu. Semakin lama engsel itu semakin merekah. Apakah dia bisa keluar dari kamar? Sementara itu di luar, Putu masih menjerit kesakitan. Tangannya meraba sembarang arah mencari kunci kamar. Putu sudah kehabisan kesabaran. Ia ingin menghabisi wanita tersebut. Setelah menemukan kunci, ia beranjak ke dapur untuk mengambil golok. Dengan patah-patah ia berjalan sambil memegangi mata kanan. Kali ini dia akan menghabisi wanita itu. Putu membuka pintu kamar. Ia menerjang Arini yang berdiri 2 meter di hadapannya. Golok diayunkannya ke sembarang arah karena tangan kanannya masih memegangi mata yang berlumur darah. Arini berhasil menghindari golok tersebut. Ia kemudian berteriak sambil menusukkan obeng ke mata sebelah kiri Putu. Ia mundur beberapa langkah lalu ambruk. Obeng tersebut masih tertancap di mata Putu. Golok di tangannya lepas. Kali ini Putu menjerit kesakitan. Arini hilang kendali, entah karena panik atau entah kenapa. Dia naik ke atas badan Putu kemudian mencabut obeng tersebut. Dengan brutal ia tusukkan berkali-kali obeng itu ke leher Putu. "Brengsek kau!" Arini mengamuk, darah dari leher Putu muncrat ke wajahnya. Lelaki itu kejang-kejang lalu tewas dengan mengenaskan. Obeng masih menancap di lehernya. Setelah itu Arini langsung melarikan diri. Mayat Putu bersimbah darah terkapar di lantai, sedangkan Sri masih terbaring tidak bernyawa di atas tempat tidurnya. "Ya, rumah yang di dekat sawah itu bagaimana?" "Dipinjam temanku, Ma." Pagi itu Wayan sedang duduk di beranda rumahnya. Istrinya muncul dari dalam rumah membawa segelas teh manis. "Ayah sebaiknya tengok sana. Tanya, mau sampai kapan dipinjam? Lagian lebih baik dia sewa saja. Ngapain pula ayah baik banget?" "Ayah bingung, Ma. Putu itu teman baik ayah, jadi tidak sampai hati kalau nyuruh dia buat sewa." "Ya tidak bisa begitulah ya. Itu kan aset keluarga. Ya sudah, ayah tengok saja dulu. Lihat keadaan rumah, takutnya ada yang rusak." "Ya sudah, besok ayah tengok ke sana." Pagi sekali Wayan berangkat naik motor bebek. Setibanya di sana dia heran kenapa pintu rumahnya terbuka. Dipanggil-panggil pun Putu tidak menyaut. Ia masuk ke dalam kamar dan terkejut saat melihat mayat Putu terkapar di lantai. Banyak darah kering tercecer. Mayat itu sudah membusuk. Wayan panik, buru-buru berlari keluar, namun saat hendak menuju pintu, tiba-tiba pintu tertutup dengan sendirinya. Lalu ada sesuatu yang menarik kaki kanannya sehingga Wayan terjatuh ke lantai. Tubuhnya diseret masuk ke dalam kamar. Pintu pun tertutup rapat. Ia berteriak meminta tolong, tapi tidak ada siapapun di sana yang dapat mendengarnya. Dadanya turun naik, keringat bercucuran di dahi. Setelah diseret kakinya berhasil terlepas. Ia menggedor-gedor pintu kamar, mencoba untuk mendobraknya, namun tetap tidak berhasil. Ada mayat Sri di atas tempat tidur, juga mayat Putu yang busuk membuat Wayang mual-mual. Kamar itu remang sebab tirai jendelanya tertutup rapat.
Cahaya hanya masuk dari ventilasi udara yang kecil. Wayan tidak tahu makhluk apa yang barusan menyeret kakinya. Ia tidak melihat apapun, hingga akhirnya di pojok kanan ruangan dekat dengan tempat tidur Sri, muncul sesosok bayangan manusia berkepala kambing. Ia perlahan mendekat. Wayan semakin berteriak ketakutan. Makhluk itu meluruskan telunjuknya ke arah Wayan, dan seketika Wayan tidak bisa berbicara. Lidahnya putus lalu jatuh ke lantai, disusul bola-bola matanya menggelinding ke sana kemari. Wayan berlutut, tubuhnya bergetar seperti ikan hidup yang baru saja dibanting. Satu persatu organ tubuh Wayan jatuh, termasuk kelaminnya. Dan sekali hisapan saja makhluk itu menyedot semua organ tubuh Wayan, lalu menelan sisa tubuhnya bulat-bulat. Sesaat setelah makhluk itu selesai menyantap Wayan, dengan ajaib jari telunjuk Sri bergerak. Sekali hentakan saja. Tubuhnya hangat, ada detak jantung di dada kirinya, di bagian leher nadinya kembali berdenyut. Dalam sekali tarikan nafas, Sri hidup kembali, matanya melotot seperti baru saja mengalami kejadian mengerikan. Ia meraba tubuhnya yang masih berpakaian pengantin. Di mana ini? Kenapa aku ada di sini? Ia perlahan duduk dan masih dalam posisi di atas tempat tidurnya. Diperhatikannya sekeliling ruangan, kamar yang remang. Bau busuk menguar menusuk hidung. Sontak saja ia terkejut saat mendapati mayat Putu terkapar mengenaskan di lantai. Namun saat akan turun dari tempat tidur, kepalanya terasa sangat sakit. Sri mengatur nafasnya. Walau terasa sakit, ia tetap memaksakan tubuhnya untuk turun dari tempat tidur. Langkahnya terpatah-patah mendekati Putu. Mayatnya sudah membusuk. Sri menangis. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya yang sedang terjadi. Seingatnya terakhir kali dia bersama Putu di pesta pernikahan. Setelah itu ia merasa dadanya sakit dan tidak sadarkan diri. Setelah menangisi Putu, ia melangkah keluar rumah. Dilihatnya bentangan sawah. Jauh di sana ada sebuah jalan membentang dengan lalu lalang kendaraan. Sri berjalan telanjang kaki. Dia ingin meminta tolong ke siapapun yang ditemuinya untuk mengevakuasi jenazah Putu. Di pinggir jalan, Sri berhasil menurunkan seorang pengendara motor. Lelaki itu terheran-heran kenapa ada pengantin yang nyeker berdiri di pinggir jalan. Setelah mendengar penjelasan Sri, ia terkejut dan segera menelpon polisi. Tidak lama berselang polisi berdatangan. Rumah tersebut langsung dilingkari garis polisi. Jenazah Putu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari luka yang ada di sekujur tubuh Putu, jelas sudah kalau itu adalah sebuah pembunuhan. Polisi masih memburu siapa pelakunya. Sementara itu kedua orang tua Putu sangat terpukul atas kematian anaknya. Mereka ingin pelakunya dihukum dengan seberat-beratnya. Soal Wayan, ia dinyatakan hilang. Jelas saja tidak ada orang yang tahu keberadaan Wayan. Lelaki itu ditelan bulat-bulat oleh makhluk berkepala kambing. Istrinya menangis setiap hari. Dia tidak sanggup kalau harus kehilangan suami tercintanya. Orang-orang ketakutan saat melihat Sri kembali. Yang mereka tahu, Sri itu sudah mati. Kemunculannya benar-benar menggemparkan semua orang. Perlahan Sri mulai dijauhi. Banyak warga yang takut padanya, tapi tidak semua orang takut. Ada juga yang menganggap kalau Sri hanya mati suri saja. Saat diminta bercerita tentang pengalaman kematiannya, Sri selalu menjawab tidak tahu. Memang benar kalau Sri tidak merasakan apa-apa saat meninggal, seperti tidur saja, tidak sadarkan diri. Akibat kematiannya yang singkat itu, banyak hal dalam hidup Sri yang berubah. Yang ia tidak suka adalah dijauhi orang-orang karena masih saja ada orang yang takut berdekatan dengannya. Ia sempat kesulitan mencari pekerjaan sebab para pemilik kebun sudah mendengar kalau Sri pernah meninggal. Setelah mondar-mandir mencari pekerjaan, akhirnya ada juga yang menerima Sri sebagai pemetik cabai. Ada satu hal yang tidak diketahui orang-orang tentang Sri setelah bangkit dari kematian. Dia selalu diikuti makhluk berkepala kambing. Makhluk itu sering datang ke mimpi Sri. Tidak jarang juga menampakkan diri di pojok ruangan. Sri selalu ketakutan dan berteriak kalau melihat makhluk mengerikan tersebut. Seperti malam itu, hujan mengguyur dengan deras, sedangkan Sri sedang tertidur pulas di kamarnya. Tirai jendela kamarnya berkibar-kibar tertiup angin. Percikan air hujan masuk perlahan membasahi lantai. Sri terbangun, ia mengucek matanya yang terasa kantuk. Terlihat semakin jelas dari balik jendela kamarnya, sesosok bayangan manusia berkepala kambing sedang memperhatikannya. Bayangan itu muncul tenggelam tersorot cahaya petir. Sri berteriak ketakutan. Kali ini makhluk tersebut bukan hanya menampakkan diri, tapi mendekati Sri. Tubuhnya menembus jendela, matanya melotot.
Lidahnya melambai, sosok itu telanjang bulat, tanduknya melengkung sempurna. Sri! Suara mengerikan keluar dari mulut makhluk tersebut. Disambut teriakan Sri yang sangat ketakutan. Tetangga Sri sebenarnya sering mendengar teriakannya, tapi mereka tidak mau ambil resiko. Yang mereka yakini Sri sudah meninggal dan itu mengerikan. Sebenarnya apa yang makhluk itu mau dari Sri? Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini.